Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abi Januar dari kelas B Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Saya ingin menjelaskan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu materi Pancasila sebagai filosofis Groundslek. Pancasila sebagai filosofis Groundslek memiliki pengertian Pancasila sebagai filsafat atau filosofi dasar bangsa Indonesia. Gagasan mengenai filosofis Groundslek pertama kali itu dicetuskan oleh Presiden pertama yaitu Soekarno dalam sidang Dokuritsu Zunbi Tosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang sering kita sebut dengan BPUPKI pada hari ketiga waktu itu. Presiden Soekarno menyebutkan Pancasila sebagai filosofis Groundslek atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia, baik dalam keluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua ada Pancasila diharapkan sebagai dasar negara, sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan, entah itu di dalam hukum, politik, maupun ekonomi, dan sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Pancasila sebagai filsafat dasar atau filosofis Groundslek merupakan bangsa Indonesia. Istilah filsafat diambil dari bahasa Yunani, yaitu philos, artinya suka, cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi, kata itu berasal dari cinta kepada keistimewaan. Pancasila sebagai filsafat dasar setidaknya dapat menjelaskan melalui aspek sebagai berikut. Yang pertama itu ada aspek ontologis. Dasar ontologis Pancasila adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Oleh karenanya, disebut juga sebagai dasar antropologis. Subjek pendukungnya adalah manusia, yakni yang berketuhanan, yang berperi kemanusiaan, yang berpesatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan pada hakikatnya adalah manusia. Kemudian, aspek yang kedua ada aspek epistemologi. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila menjadi pedoman dasar bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup serta dasar bagi manusia Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan yang ada di Indonesia. Kemudian aspek terakhir atau aspek yang ketiga yaitu aspek aksiologi. Kehidupan manusia sebagai makhluk hidup, subjek budaya, pencipta dan penggerak nilai, berarti manusia secara sadar mencari, memilih, serta melaksanakan atau menikmati nilai. Jadi, nilai merupakan fungsi rohani jasmani manusia. Pancasila dalam hal ini menjadi nilai, sumber nilai, hakikat nilai, termasuk membingkai etika ketuhanan dan keagamaan. Kemudian selanjutnya Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia.
dalam kedudukannya, yang demikian Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam penilaian hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan interpretasinya dalam tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pancasila dalam posisinya sebagai sumber semua sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional berada di atas konstitusional, artinya Pancasila berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Jika Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah kaidah pokok negara yang fundamental atau Stats Fundamental Norm. Kaidah pokok yang fundamental itu merupakan hakikat dari kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara tersebut. Pancasila tidak dapat diubah dan ditiadakan karena ia merupakan kaidah pokok yang fundamental. Presiden Soekarno menyebut Pancasila itu sebagai filosofis Grundslag atau fundamen filsafat pikiran sedalam-dalamnya untuk kemudian di atasnya didirikan bangunan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi secara yuridis formal berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi sebagai hukum dasar memungkinkan adanya perubahan. Namun, Pancasila dalam kedudukannya sebagai kaidah pokok negara, sifatnya tetap kuat dan tidak berubah. Stats Fundamental Norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi. Pancasila sebagai Stats Fundamental Norm diletakkan sebagai dasar asas dalam mendirikan negara, maka ia tidak dapat diubah. Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila, karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional yang ada di negara Indonesia. Mengubah Pancasila berarti mengubah dasar atau asas negara. Kalau dasar asas atau fundamental dari negara tersebut diubah, maka dengan sendirinya negara yang diproklamasikan hasil perjuangan para pahlawan bangsa akan berubah atau tidak ada sebab dasarnya atau fundamennya tidak ada. Oke, selanjutnya ada Pancasila menurut Ruslan Saleh. Fungsi Pancasila sebagai sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai yang pertama ideologi hukum Indonesia. Yang kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Yang ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Yang keempat, sebagai suatu pernyataan dari nilai kewajiban dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Ini sumber hukum menurut Ruslan Saleh. Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat 3 ayat, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan TAP MPR di atas lebih memperjelas maksud dan istilah sumber hukum dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, bahwa yang menjadi sumber hukum atau tempat untuk menemukan dan menggali hukum adalah sumber hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Selain itu, menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini memang tidak mengganggu keberadaan Pancasila sebagai norma dasar yang menginduki segala norma, tetapi tentu mengurangi supremasi dan daya ikat Pancasila dalam tatanan hukum. Dikatakan demikian karena nilai-nilai Pancasila seperti sebagai pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, dan cita-cita moral tidak lagi mendapatkan legitimasi yudiris. Terutama sistem hukum modern sudah banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran positivisme hukum yang hanya mengakui peraturan-peraturan tertulis. Untuk itu, adalah suatu kekeliruan apabila tidak menerangkan secara eksplisit mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber-sumber hukum. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang Pancasila sebagai sebagai filsafat ilmu. Penjelasan dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.